Warta lisan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Ibadah pembinaan. Pada bulan Juni 2021, kita akan melaksanakan ibadah pembinaan secara online, yaitu 1. Tanggal 6 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Pengkhotbah, Ketidakhadiran dari Kehadiran dengan pelayan firman Pendeta Gatot Pujo Tamtama. 2. Tanggal 13 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Ayub, Kehadiran dari Ketidakhadiran dengan pelayan firman Pendeta Joas Adi Prasetya dari Jemaat GKI Pondok Indah. 3. 20 Juni 2021 dengan tema Menggali Hikmat dari Amsal. Hai anakku, dengarkanlah, dengan pelayan firman Pendeta Winer Pananjaya. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa pukul 8 malam. Pada bulan Juni akan membahas mengenai kitab-kitab hikmat. Dan PA pada tanggal 8, 15, dan 22 Juni 2021 juga merangkap sesi tanya-jawab ibadah pembinaan. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Kece mendengar. Wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ucapan syukur, saran, dan masukan sebagai bentuk keterlibatan dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link yang tertera untuk menuliskan hal yang ingin didoakan dan disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah pembinaan pada hari ini, tanggal 6 Juni 2021, dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dengan tema Menggali Hikmat dari Pengkhotbah, Ketidakhadiran dari Kehadiran.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, beberapa kitab di dalam Alkitab Perjanjian Lama dapat dikategorikan sebagai sastra hikmat. Oleh karena itu, di dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir pada tanggal 6, 13, dan 20 Juni 2021 akan dibahas tentang menggali hikmat dari pengkhotbah Ayub dan Amsal. Saudara-saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apakah kita setia untuk memilih dan menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan? Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang boleh kami sapa dengan sebutan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Pada saat ini kami mengakui bahwa kadangkala bahkan seringkali kami tidak setia untuk memilih dan menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Oleh karena takut rugi, takut enggak sembuh dari sakit, takut kehilangan keuntungan, kehilangan teman, ataupun kehilangan jabatan, kami justru memberontak kepadamu, ya Allah. Kami mengambil langkah dan memilih jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kadangkala bahkan seringkali kami memilih untuk menggenggam yang fana dan tidak setia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu, ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14 demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau yang Maha Kudus berkenan untuk berfirman kepada kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat pertama dan kedua. Dilanjutkan pasal 12 ayat 8 sampai dengan 14. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur.
Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, air dipanaskan akan mendidih dan menghasilkan uap. Kita perhatikan, uap terlihat tetapi hanya sejenak. Saudara-saudara, kesia-siaan itulah kata yang sering muncul dalam kitab Pengkhotbah. Sia-sia dari kata Hebel dalam bahasa Ibrani yang secara harafiah berarti uap atau hembusan angin. Ada sekitar 68 kali pemakaian Hebel dalam perjanjian lama. Dan lebih dari 50%, yaitu sekitar 38 kali, ada dalam kitab Pengkhotbah. Bahkan kitab Pengkhotbah diawali dengan kalimat, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pasal 1 ayat 2. Dalam satu kalimat, kata sia-sia dalam versi bahasa Indonesia disebutkan sampai 3 kali. Di dalam bahasa Ibrani, kata Hebel dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan sampai 5 kali. Hebalim, Eser Kohelet, Hebalim, Hakol, Hebel. Hebalim merupakan bentuk jamak dari Hebel. Lalu di bagian akhir kitab Pengkhotbah juga dinyatakan, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ada 3 kali pemakaian kata sia-sia versi bahasa Indonesia dalam pasal 12 ayat 8. Di dalam bahasa Ibrani, pasal 12 ayat 8, kata Hebelnya juga sebanyak 3 kali. Hebalim, Eser Hakohelet, Hebel Hakol. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa ada kesia-siaan. Tidak sekedar sia-sia atau lebih sia-sia, tetapi sungguh
amat sangat sia-sia banget. Sia-sia dalam konteks kitab Pengkhotbah bukan berarti tanpa makna. Tetapi sia-sia dalam kitab Pengkhotbah adalah menekankan kefanaan, sementara tidak abadi. Kata Hebel sering muncul dalam kitab Pengkhotbah, sehingga kata Hebel merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan ketika membaca kitab Pengkhotbah. Hebel menunjuk kepada hal yang rapuh, yang nampak hanya seketika, bagaikan uap atau seperti hembusan nafas, yang nampak terlihat dalam cuaca dingin. Jika kita berada dalam lingkungan yang dingin, lalu ngobrol-ngobrol, maka tampaklah uap itu keluar dari mulut kita. Nama Habel dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 juga mempunyai akar kata yang sama dengan Hebel. Sehingga tokoh bernama Habel hidupnya hanya sebentar saja karena ia dibunuh oleh Kain. Jika kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal terakhir, ayat terakhir, maka akan ada dua suara dalam kitab tersebut. Yang pertama, yaitu suara seorang pengkhotbah atau guru atau pemikir atau kritikus. Ia adalah suara yang dominan dalam kitab tersebut. Pendapat dan pandangannya disampaikan mulai pasal 1 ayat 2 sampai pasal 12 ayat 8. Yang kedua yaitu suara penulis atau yang mengumpulkan perkataan dari pengkhotbah. Penulis mengajak kita untuk mendengarkan pengkhotbah, mendengarkan guru atau pemikir atau kritikus tersebut, agar kita memandang dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Suara penulis itu diungkapkan dalam bagian pengantar pasal 1 ayat 1 dan pada bagian penutup pasal 12 ayat 9 sampai 14. Jadi urutannya saudara-saudara, ada suara penulis. Hai saudara-saudara, simaklah pandangan pengkhotbah. Itu pasal 1 ayat 1. Lalu si pengkhotbah menyampaikan pandangannya, menyampaikan pikirannya, menyampaikan kritiknya. Pasal 1 ayat 2 sampai pasal 12 ayat 8. Nah, kemudian diakhiri dengan suara penulis lagi sebagai penutup dari kitab Pengkhotbah. Saudara-saudara, siapakah pengkhotbah tersebut? Kitab ini diawali dengan pernyataan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Lalu di pasal 1 ayat 12 juga ada kalimat, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Pengarang
atau penyusun kitab Pengkhotbah memperkenalkan tokoh utamanya dengan sebutan dalam versi bahasa Ibrani, yaitu Kohelet. Sambil menambah keterangan bahwa Kohelet adalah anak Daud, Raja Israel di Yerusalem. Keterangan tersebut merupakan gaya sastra dan bukan bermaksud bahwa kitab itu benar-benar berasal dari zaman Raja Salomo. Relatif banyak tulisan kebijaksanaan Israel di bawah naungan Salomo yang namanya merupakan semacam stempel yang menjamin penerimaan terhadap tulisan tersebut. Di dalam bahasa Ibrani, Kohelet berasal dari kata kahal. Kahal bermakna kumpulan atau jemaat. Kitab Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani bernama Kohelet. Kitab Pengkhotbah dalam bahasa Yunani bernama Ecclesiastes. Alkitab New International Version juga memakai istilah Ecclesiastes untuk menunjuk kepada kitab Pengkhotbah. Alkitab bahasa Jawa, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, memakai istilah Kohelet untuk kitab Pengkhotbah. Istilah Kohelet di pasal 1 ayat 1 dalam Alkitab New International Version diterjemahkan teacher. Dalam Alkitab bahasa Jawa diterjemahkan sang Kohelet. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan menjadi sang pemikir. Kohelet bisa dimaknai sebagai seorang pengkhotbah atau guru atau pemikir atau kritikus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan Israel kuno ada 3 tradisi. Yang pertama, tradisi para imam. Tradisi ini berpijak pada peraturan atau hukum. Kitab Taurat merupakan warisan tradisi para imam. Yang kedua adalah tradisi para nabi. Tradisi ini berpijak kepada apa yang difirmankan Allah kepada umat melalui para nabi. Kitab para nabi merupakan warisan dari tradisi para nabi. Yang ketiga adalah tradisi orang berhikmat. Tradisi ini berpijak kepada pengalaman sehari-hari. Sastra hikmat, misalnya kitab Amsal, merupakan warisan dari tradisi orang-orang berhikmat. Tradisi hikmat meyakini dan mengajarkan bahwa manusia dapat meraih kehidupan yang baik karena di dalam kehidupan ini ada hubungan sebab dan akibat yang jelas antara melakukan hal yang baik atau yang buruk dengan dampak yang diperoleh. Orang benar akan menerima hadiah, sedangkan orang jahat akan menerima hukuman. Namun, penulis kitab Pengkhotbah melakukan kritik terhadap tradisi hikmat. Kalian pikir ulang. Karena tidak selalu hikmat itu akan membawa kesuksesan dalam kehidupanmu.
pikirkan sekali lagi dan renungkan kembali. Karena segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Mengapa pengkhotbah berpendapat bahwa segala sesuatu adalah sia-sia? Pengkhotbah mengeksplorasi kehidupan dan menemukan sekurang-kurangnya ada 3 fakta yang meresahkan dirinya di dalam dunia ini. Yang pertama, manusia tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Pengkhotbah 9 ayat 11. Hal kedua, mengapa pengkhotbah berpendapat bahwa segala sesuatu itu sia-sia? Karena Allah adalah misteri yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 11. Hal yang ketiga, saudara-saudara. Mengapa pengkhotbah berpendapat bahwa segala sesuatu itu sia-sia? Karena kita semua akan mati. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Pasal 1 ayat 4. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tetapi bumi ini telah ada sebelum kita dan akan terus ada setelah kita. Dalam jagat raya, hidup manusia hanyalah sebuah kedipan mata, sungguh sangat singkat. Maka aku berkata dalam hati, nasib orang menimpa orang bodoh juga menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Untuk apa? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik orang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Pasal 2 ayat 15 dan 16. Segala sesuatu sama, baik itu nasib orang benar maupun nasib orang yang baik. Bahkan saudara-saudara, manusia juga mempunyai nasib yang sama dengan binatang, yaitu kematian.
kematian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai 21. Di situ menekankan bahwa manusia dan binatang nasibnya sama. Sama-sama akan mati. Memang orang Kristen menyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Ada kebangkitan orang mati dan kita diberi hidup yang abadi. Tentu saya dan saudara mengamini hal itu. Bahwa memang benar di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Ada kebangkitan orang mati dan kita diberi hidup yang abadi. Namun saudara-saudara, keyakinan tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa manusia, termasuk orang Kristen, bisa menjadi almarhum atau almarhumah. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perhatikan dalam situasi dan kondisi segala sesuatu adalah sia-sia? Apakah lalu kita cuma santai-santai, tidak perlu bekerja, enggak perlu ngoyo, ora usah ngongso, tidak perlu kerja keras, tidak perlu banting tulang, enggak perlu belajar supaya menjadi orang berhikmat. Anti kekayaan, semua harta benda dicampakkan, tidak perlu beriman, berperilaku semau gue. Apakah itu yang dianjurkan oleh pengkhotbah? Tidak, saudara-saudara. Memang segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu ini hanya sementara, bagaikan uap. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan dan lakukan adalah pertama, hargailah hidup. Kesadaran bahwa kita dapat mati. Kesadaran bahwa kita berada di bawah bayang-bayang kematian justru membuat kita menghargai kehidupan. Oleh karena itu, nikmatilah kesenangan yang terbatas yang ada di dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dan 25. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah kebahagiaannya. Pasal 5 ayat 17. Jadi saudara-saudara, yang sementara, yang seperti uap, tidak perlu digenggam. Tetapi
Nikmatilah dengan telapak tangan yang terbuka hal-hal yang sederhana yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nikmatilah, syukurilah itu sebagai berkat dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan karena hidup ini singkat bagaikan uap. Selain menghargai hidup, hal kedua adalah takutlah akan Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pasal 3 ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pasal 12 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu menggali hikmat dari pengkhotbah, ketidakhadiran dari kehadiran. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk menyelami kenyataan bahwa kehadiran segala sesuatu di bawah matahari atau di dunia ini, termasuk hikmat, hanyalah sementara, bagaikan uap. Tiada telapak tangan yang sanggup untuk menggenggam uap. Oleh karena itu, janganlah menggenggam yang sementara, tetapi berpautlah kepada Allah yang kekal. Amin. Saudara-saudara, setiap tanggapan atau pertanyaan terkait dengan tema kebaktian pembinaan pada hari ini dapat disampaikan dalam acara pemahaman Alkitab yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, termasuk berkat berupa kesehatan.
Di dalam kehidupan kami yang sementara ini, hanya sesaat di dunia ini, mampukanlah kami untuk hidup dalam ketaatan yang tulus kepadamu, ya Allah yang kekal. Pada kesempatan kali ini kami berdoa bagi dunia yang sedang murung karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan kami pun tidak dapat memastikan kapankah akan berakhir. Mampukanlah kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan setia menyertai dan memelihara kami, sehingga persoalan global ini akan berakhir pada saatnya. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang dalam membantu kami melawan pandemi ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi para ilmuwan yang berjuang untuk menemukan cara yang jitu dalam mengatasi pandemi ini. Berikanlah ketekunan kepada mereka. Kami berdoa bagi seluruh warga masyarakat agar kami tak jemu-jemu untuk memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Bagi setiap orang yang berkabung karena teman, tetangga, kekasih, atau anggota keluarga yang meninggal dunia, termasuk keluarga mendiang Ibu Helen Kristanti, kami memohon kepadamu ya Allah, hiburkanlah mereka, berikanlah pengharapan kepada mereka. Kami berdoa bagi gerejamu, baik jemaat GKI Kelapa Cengkir Jakarta maupun di tempat yang lain, sehingga gerejamu tetap setia menjadi tanda cinta kasih Allah kepada dunia ini. Kami berdoa bagi anggota jemaat, simpatisan dan para tamu GKI Kelapa Cengkir yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan. Bagi yang sakit maupun yang dalam pemulihan kesehatan, termasuk bagi kakak dan keluarga tante dari Ibu Ruth Damayanti, kami memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Bagi yang sedang menjalani program kehamilan, kami percaya Tuhan mendengarkan kerinduan mereka untuk dikaruniai anak kandung oleh Tuhan. Bagi yang mengalami persoalan finansial, kami percaya Tuhan menyertai mereka. Bagi yang sedang merintis proyek yang baru, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Bagi yang mengalami persoalan berkaitan dengan pekerjaan, studi, konflik, baik dalam keluarga, gereja, ataupun di tempat kerja, kami pun memohon kepadamu ya Allah, mampukanlah kami untuk mengatasinya dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir atau scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Firman-Nya
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengampun dan Pengasih, ucap puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami dan keluarga kami selama ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami, setiap kami yang memberikan persembahan untuk dapat mempersembahkan dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi para pengelola persembahan ini, agar Kau berikan hikmat untuk dapat menyalurkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami panjatkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang selalu bersyukur padamu. Amin. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan menjalani dan menikmati kehidupan ini sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Syukur kepada Allah. Bapa surgawi setia memelihara engkau, sehingga engkau dapat bersyukur setiap hari dan turut serta menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat sejati yang setia menemani setiap langkahmu, sehingga engkau dapat memandang hari esok dalam pengharapan yang diliputi oleh kekaguman akan kasih Allah. Roh Kudus adalah penolong yang sejati, sehingga badai persoalan tidak menumbangkan engkau dan bayang-bayang kematian tidak menggoyahkan engkau. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati engkau dan menyempurnakan iman, pengharapan, dan cintamu, sehingga hidupmu yang hanya sementara ini sungguh-sungguh memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.